Selamat datang! Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu mata kuliah yang paling penting di dunia keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kemitraan lintas sektor. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana kerjasama itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kunci utama buat menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman buat semua. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita kenalan dulu ya. Pembahasan kita kali ini fokus ke mata kuliah Kemitraan Lintas Sektor. Ini adalah mata kuliah di semester 6 buat teman-teman di program studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Nah, yang keren, mata kuliah ini diampu langsung oleh dosen praktisi, Bapak Ibnul Al-Jauzi Amri. Jadi, apa sih yang bikin mata kuliah ini fundamental banget? Coba deh kita bayangin, dunia kerja sekarang kan kompleks banget ya. Masalah keselamatan itu udah nggak bisa lagi diselesain sama satu perusahaan doang atau satu departemen aja. Makanya, kita harus bisa berpikir lebih luas, nggak cuma mikirin diri sendiri. Nah, disinilah peran kolaborasi jadi yang paling utama. Ini nih pertanyaan kuncinya ya kan, kenapa sih kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri aja? Kenapa membangun kemitraan antara pemerintah, industri, sampai akademisi itu jadi penting banget buat masa depan K3? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa, yaitu kekuatan kolektif. Coba lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, kalau kita kerja sendirian, sumber daya kita terbatas. Ilmu kita juga segitu-gitu aja. Hasilnya, kemajuannya lambat dan dampaknya ya cuma di situ-situ aja. Tapi, coba kita lihat sisi kolaborasi. Sumber daya jadi satu, ide-ide baru yang inovatif muncul dari banyak kepala, dan dampaknya bisa meluas kemana-mana. Ini bedanya antara kita dorong gerobak sendirian sama kita dorong bareng-bareng. Terus, gimana caranya mata kuliah ini bisa ngubah mahasiswa jadi ahli kolaborasi? Tenang, semuanya udah disusun rapi dalam sebuah peta jalan pembelajaran. Jadi, ini bukan cuma sekumpulan teori acak, tapi sebuah perjalanan yang terstruktur, langkah demi langkah. Yuk, kita lihat perjalanannya. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu konsep kemitraan itu sendiri. Terus, kita pelajari aturan mainnya lewat kebijakan dan regulasi. Nah, yang paling seru, kita belajar analisis stakeholder atau siapa aja sih pemain-pemain kuncinya. Dari situ, kita lanjut ke berbagai model kemitraan, cara merancang program, menjalankannya, sampai puncaknya. Kalian bisa bikin proposal inovatif sendiri. Keren kan? Setiap tahap ini jadi pondasi buat tahap berikutnya. Teori itu penting. Setuju. Tapi di mata kuliah ini, yang paling utama itu prakteknya. Fokusnya bukan cuma apa yang kamu pelajari, tapi gimana cara kamu mempelajarinya. Jadi siap-siap buat langsung turun tangan ya. Pertama, ada yang namanya case-based learning. Di sini, kalian nggak cuma baca teori, tapi langsung dikasih kasus-kasus K3 yang beneran terjadi di industri. Tugas kalian, menganalisis, membedah kasusnya, dan nemuin akar masalahnya. Wah, ini sih serasa jadi detektif K3. Oke, naik level. Ada project-based learning. Nggak cukup cuma menganalisis masalah, di sini kalian ditantang buat merancang dan mengembangkan solusinya secara nyata. Ini bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang menciptakan sesuatu yang beneran bisa jalan di dunia kerja. Tentu aja, kalian nggak bakal kerja sendirian. Disinilah intinya, collaborative learning. Kalian akan kerja dalam tim, ngerasain langsung gimana sih simulasi negosiasi dan kompromi antar berbagai pihak. Ini penting banget biar kalian tahu gimana caranya menyatukan banyak kepala demi satu tujuan, yaitu keselamatan bersama. Dan ini puncaknya, tantangan terakhir, problem-based learning. Kalian bakal dihadapin sama masalah K3 yang super kompleks, yang jawabannya nggak hitam putih. Metode ini benar-benar dirancang buat mengasah cara berpikir kritis dan kreativitas kalian buat mecahin masalah yang paling rumit sekalipun. Nah, setelah lewat semua proses belajar yang aktif tadi, terus hasilnya apa? Ini bagian yang paling penting. Gimana semua ilmu dan pengalaman itu bisa berubah jadi skill nyata yang bisa kalian pakai di dunia kerja nanti. Dan ini dia hasilnya. Kalian nggak cuma bakal tahu soal kemitraan, tapi benar-benar bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi, bisa mengevaluasi, bisa merancang, dan yang paling penting, bisa mengembangkan proposal kemitraan yang kuat dan berdasarkan data. Ini adalah keahlian yang bakal jadi nilai plus kalian di industri. Tentu saja, kemampuan kalian menguasai semua skill ini perlu diukurkan. Nah, sistem penilaiannya juga dirancang khusus untuk melihat sejauh mana kalian bisa menerapkan ilmunya secara praktis.
Coba deh perhatikan baik-baik. Proyek akhir yang isinya proposal kemitraan punya porsi paling besar, yaitu 25%. Kalau ini digabung sama tugas kelompok yang bobotnya 20%, itu artinya hampir setengah nilai kalian datang dari kerja kolaborasi dan proyek nyata. Pesannya jelas banget, kemampuan kalian buat kerja bareng dan menghasilkan karya itu yang paling utama. Jadi, pada akhirnya mata kuliah ini lebih dari sekedar SKS. Ini adalah kawah candra di muka buat jadi pemimpin masa depan di bidang K3. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kolaborasi itu penting, tapi apakah kamu siap untuk memimpin kolaborasi itu? Siapkah kamu menjadi arsitek yang merancang masa depan dunia kerja yang jauh lebih aman lewat kekuatan kemitraan?